Pernah merasa hidup jalan di tempat, bosen sama rutinitas, bahkan ngerasa nggak punya tujuan? Yuk kita bahas bareng gimana cara bangkit dan menemukan kembali makna hidup yang bikin kita semangat lagi. Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, ya sesekali Al-Kafirun, sesekali Al-Kausar. Jadi kayak nggak ada yang baru dalam sholatnya. Coba sesekali dalam sholat tuh dia baca Al-Mulk, dia baca Ar-Rahman, tentunya dengan dihafal dulu sebelumnya. Atau dia baca surat lain yang pendek tapi juga baru gitu, kayak baca surat Al-Ma'un, atau dia sekedar baca Al-Asr, dia bisa baca Asy-Syams atau surat apapun, ada yang baru. Gitu juga doa, kayak misalnya doa iftitah gitu ya. Doa iftitah tuh dia baca Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukrata wa asila. Sesekali dia baca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya dan seterusnya. Kayak ada yang baru sehingga dia nggak merasakan bored, nggak merasakan bosan, lalu muncul feeling empty. Begitu juga setelah selesai tahiyat, dia setelah selesai salam dia baca zikir apa, dia doa apa, jangan langsung bangkit dari tempat sholat. Memberikan sentuhan baru dalam sebuah rutinitas itu mungkin bisa jadi salah satu cara kita nggak muncul rasa bosan ya, sehingga nggak feeling empty. Jadi agak unik kalau orang dalam sholat pun masih feeling empty, jadi kayak ngerasa kosong, nggak ada apa-apa. Sholat tapi nggak ngerasain apa-apa, nggak ngerasain nambah iman, nggak ngerasain tenang, nggak ngerasain grateful, bersyukur, karena sholatnya jadi sholat yang nggak bermakna gitu. Atau bisa juga karena muncul rasa kesendirian, loneliness, jadi kayak nggak tiba-tiba kita ngerasa kayak nggak punya siapa-siapa dalam hidup. Tiba-tiba kita ngerasa kayak nggak bisa ngandalin siapa-siapa dalam hidup. Itu juga bisa jadi penyebab munculnya feeling empty, kalau kata banyak ahli ya. Tapi hari ini saya nggak akan pengen ngebahas tentang why do I feel empty itu dari psikologi approach, tapi lebih kepada konsep Islam seperti apa, Al-Quran seperti apa. Dalam hati mungkin aku jadi nggak mau dilahirkan gitu, pengen nggak dilahirkan. Itu tuh salah satu di antara bentuk loneliness, bentuk emptiness. Jadi bentuk rasa kosong, nggak punya tujuan hidup. Jadi living without any purpose. Jadi kayak buat apa gitu hidup tuh. Sampai akhirnya karena kehilangan tujuan hidup, kalau bahasa dulu tuh kehilangan orientasi hidup gitu ya. Kalau udah kayak gitu kan jadi kayak nggak bersemangat mau ngapa-ngapain. Jadi bingung mau ngapain, dan Allah jawab di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kalau kita nanya apa tujuan aku hidup, buat apa aku dilahirkan, kenapa aku diciptakan, aku nggak pernah minta loh. Ternyata Allah jawab, aku tidak pernah menciptakan jin dan manusia kecuali liya'budun, untuk beribadah. Nah masalahnya seringkali justru kita feeling empty itu dalam ibadah kan. Padahal tujuan kita diciptakan itu untuk beribadah. Begitu kita beribadah, kita feeling empty. Kita kayak Allah, hidup itu untuk mendapatkan, kalau dalam istilah skor, dapat skor di mata Allah. Kita pengen dapat kebaikan di sisi Allah. Kita pengen dapat pandangan Allah. Kita pengen dapat reward atau apresiasi dari Allah. Itulah tujuan kita hidup. Jadi bukan manusia, tapi Allah. Sehingga kalau ada istilah living without any purpose, kalau hidup itu nggak ada tujuan, coba sekarang bisa nggak kita bangun lagi, nggak ada maknanya. Jadi coba jadikan Allah sebagai purpose, sebagai tujuan kita. Itu salah satu bentuk feeling empty ya. Atau ada juga kata orang-orang bijak itu, feeling empty itu muncul dari long grieving process. Jadi panjangnya proses bersedih gitu, panjangnya proses terluka atau duka cita gitu ya. Jadi kayak painful experience-nya tuh luar biasa, sehingga saking panjangnya proses bersedih atau terluka, dia lama-lama ngerasa bahwa hidup ini nggak ada artinya. Orang kan kalau ngerasa terluka terus kayak jadi korban dari keadaan, korban dari setiap orang, selalu merasa sebagai orang yang teraniaya, maka dia ngerasa hidup ini apa sih maknanya, kenapa sih harus kayak gini. Itu luka yang bisa memunculkan rasa emptiness gitu, rasa kosong dalam hati kita. Sehingga kata para ulama atau dalam Al-Quran disebutkan, gimana caranya biar kita tuh nggak ngerasa kosong, langsung diisi. Jadi Nabi pernah bilang gini, hati manusia atau jiwa manusia itu kayak gelas kosong atau wadah kosong. Kalau kamu nggak mengisinya dengan kebaikan, maka dia akan diisi oleh syaitan dengan keburukan. Keburukan itu bukan sekedar dosa, tapi juga rasa nggak nyaman, anxiety. Jadi kan sekarang ada anxiety disorder gitu kan, kayak nggak nyaman dengan kecemasannya, rasa traumatik dan segala macam. Itu tuh muncul karena hati dan jiwa kita kosong, karena
jiwa kita itu kayak wadah kosong, nggak boleh kosong Allah. Itu artinya jangan dibiarkan kosong lalu nanti diisi oleh long grieving experience atau grieving proses tadi oleh syaitan. Kemudian kata para ahli juga, emptiness itu muncul gara-gara kita not taking care of yourself. Jadi kita nggak pernah peduli sama diri kita sendiri. Biasanya nih ada narasi klise ya. Narasinya apa? Bantulah orang lain supaya kamu bahagia. Kalau kita titik sampai di sini, kita tuh sebetulnya kurang fair loh. Kayak misalnya cuman membatasi, kita tuh harus jadi orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Kita tuh harus bantu orang lain, membahagiakan orang lain. Nabi juga bilang setiap hal itu ada haknya. Kan ada 3 orang sahabat datang ke Nabi ngomong gini teman-teman. Ya Rasulullah, saya akan berpuasa setiap hari gak mau berbuka. Supaya keren nih ibadah saya. 1. Yang kedua bilang, ya Rasulullah, saya nggak mau nikah, saya pengen menjomblo supaya nggak terganggu oleh keluarga. Jadi harus take care terhadap diri kita sendiri, itu adalah hak kita dan diajarkan dalam Islam. Sehingga nggak boleh kita pakai narasi dengan titik di akhir kalimatnya, harus bermanfaat, peduli sama orang lain, bahagiakan orang lain, titik. Kita juga harus bicara tentang manfaat buat diri sendiri, peduli kepada diri sendiri, membahagiakan diri sendiri. Kita perlu memperhatikan keadaan kita, karena kalau kita hanya capek untuk membahagiakan orang lain dan melupakan hak diri kita, pada akhirnya kita akan kehilangan nikmat ataupun rasa. Akhirnya kita jadi kayak orang yang hidup hanya untuk mengangkut beban, tetapi nggak pernah ngerasa lega gitu, ngerasa kosong. Kenapa? Karena berlebihan. Karena Islam tuh nggak suka sesuatu yang berlebihan ya. Janganlah kalian bersikap berlebih-lebihan. Jadi kayak udah sewajarnya aja. Kita tetap peduli sama orang lain. Kita memang harus jadi orang yang anfa'uhum linnas, impactful kepada orang di sekitar kita. Sehingga kita perlu take care dengan diri kita sendiri. Jadinya kita nggak feeling empty. Ada juga yang menganalisa bahwa feeling empty itu gara-gara kita nggak punya hubungan yang berkualitas dengan orang-orang lain. Kayak misalnya kita tuh nggak punya sahabat dekat. Jadi kayak mungkin kita punya followers banyak. Kadang-kadang feeling empty ini dirasain oleh seorang selebgram atau seleb TikTok atau apapun lah ya. Seorang influencer yang dia punya banyak fans, punya banyak followers sampai jutaan mungkin, tapi dia sering feeling empty. Kenapa feeling empty? Karena dia nggak punya relationship itu ada di saling mensupport dengan nasihat yang baik, mau'izatul hasanah dan seterusnya. Apalagi kalau kita menghabiskan sebagian besar waktu kita dalam sehari itu di sosial media ya. Efek yang kurang disukai oleh para psikolog itu adalah sosial media itu membuat kita kalau surfing ya, bukan posting atau kerja, lebih ke surfing. Surfing itu kayak scrolling, cari apa nggak jelas gitu yang kita cari. Akhirnya kita tuh muncul rasa membandingkan antara diri kita dengan orang lain, apalagi yang kita idolakan. Terus apa yang harus kita lakukan? Bangunlah hubungan yang berkualitas, walaupun dengan 1-2 orang aja, dan fokuslah dengan mereka. Sehingga Nabi bilang gini, tahadu tahabu, saling berhadiahlah hidup kayak gitu. Kayak zaman dulu sebelum ada gadget, kita tuh suka ngasih kado, ngasih hadiah, ngasih ucapan apa segala macam, naktirin temen makan, beliin temen jajan apa misalnya yang kita mampu. Itu meningkatkan kualitas dari relationship kita. Akhirnya kita jadi punya relationship yang positif, terhindar dari feeling empty gitu ya. Yang punya emotional intimacy, jadi kayak intimate banget hubungan kita dengan dia, yang support banget, yang dia jadi seorang active listener, yang dia dengerin kita, dia itu menjadi orang yang selalu peduli sama kita. Itu tuh harus dibangun. Jadi jangan cuman yang kita fokus tuh berapa viewers, berapa like, berapa komen, berapa subscriber, ya untuk kerja aja lah, tapi bukan untuk quality of life. Quality of life itu justru di relationship yang intimate tadi gitu. Tapi kita kayak nggak ada yang benar-benar peduli sama kita, nggak ada yang benar-benar ngerti dengan kita, nggak ada yang benar-benar support dengan kita. Ibaratnya seorang penyanyi, dia performance-nya bagus, sekali dia serak disorakin. Kalau dia bagus orang tepuk tangan, begitu serak sedikit disorakin, terus disuruh turun, dilemparin botol. Itu kan feeling empty kalau udah kayak gitu. Terus siapa yang kita butuh di situ? Orang yang benar-benar support system, yang walaupun kita belum jadi siapapun, dia support kita, dia dengar kita, dia koreksi kita, dia nasihati kita. Watawasau bil haq watawasau bis sabr kalau dalam bahasa surat Al-Asr itu quality of relationship itu ada di saling mensupport dengan nasihat yang baik, mau'izatul hasanah dan seterusnya. Apalagi kalau kita menghabiskan sebagian besar waktu kita dalam sehari itu di sosial media ya. Efek yang kurang disukai oleh para psikolog itu adalah sosial media itu membuat kita kalau surfing ya, bukan posting atau kerja, lebih ke surfing. Surfing itu kayak scrolling, cari apa nggak jelas gitu yang kita cari. Akhirnya kita tuh muncul rasa
membandingkan antara diri kita dengan orang lain, apalagi yang kita idolakan. Terus apa yang harus kita lakukan? Bangunlah hubungan yang berkualitas, walaupun dengan 1-2 orang aja, dan fokuslah dengan mereka. Sehingga Nabi bilang gini, tahadu tahabu, saling berhadiahlah kalian supaya kalian saling mencintai. Ceramah ini membahas tentang perasaan kosong, emptiness, yang bisa disebabkan oleh berbagai hal, seperti kesedihan, rutinitas monoton, hubungan yang kurang berkualitas, atau kesendirian. Emptiness dapat muncul bahkan dalam ibadah jika dilakukan tanpa variasi atau pemahaman yang mendalam. Dalam perspektif Islam, tujuan hidup adalah untuk beribadah kepada Allah, dan menjauh dari zikir dapat membuat hidup terasa sempit dan kosong. Penting untuk menjaga keseimbangan antara ibadah dan kehidupan sehari-hari, serta membangun hubungan yang berkualitas dengan orang-orang terdekat. Membangun hubungan positif dan berfokus pada kualitas hidup, bukan sekadar kuantitas di media sosial, adalah kunci untuk menghindari perasaan kosong ini.